لمن اتقى وجعل العودة كأسا لمن شرع والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقد قال الله تعالى في كتابه المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كل نفس ذائقة الموت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الحديث وكفى بالموت واعظا. صدق الله وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. المكرمون المختارون والمشرفون yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para asatidz, para muallim, para guru-guru kita yang tidak bisa disebutkan satu demi satu namanya namun dalam takdir kita semuanya. Kemudian kita muliakan adalah sahibul musibah haditha, kemudian para keluarga kita semuanya yang dimuliakan Allah, wabil umum semuanya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ucapan alhamdulillah rabbil alamin kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Aziz. Dengan izin Allah kita pertemukan majelis yang sangat mulia ini, majelis yang penuh dengan barakah, majelis silaturahmi dan majelis takziah yang insyaallah mudah-mudahan apapun yang kita dapatkan di tempat ini akan barakah dan menjadi pahala semuanya. Yang melangkah insyaallah setiap kaki akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ayunan tangan bahkan degup nafas kita semuanya terhitung sebagai saksi di hadapan Allah ketika kita dikumpulkan di hadapan Allah, tentunya setelah dunia Allah taala dulu letakkan. Salawat dan ungkapan salam kita hadirkan kemampuan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena bicara tentang salat maka tidak akan pernah bisa lepas dari para salawat. Bicara tentang salawat tidak akan pernah bisa lepas dari para sidat. Maka salat, salawat dan sidat adalah tiga tapi satu yang mesti kita padukan dan kita kawinkan dalam kehidupan. Modal kebahagiaan dalam hidup. Apapun Al-Qur'annya dan manapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau diambil kompilasi dan kesimpulan insya ada tiga. Satu salat, yang kedua salawat, dan yang ketiga adalah sidat. Maka ta'ziyah adalah bagian daripada silaturahmi yang insya Allah menjadi asbab syafaat kepada kita. Karena saudara kaum muslimin bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, karena akan dikumpulkan dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mengingat waktu, kita tidak akan banyak menyampaikan apa yang mesti kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita baca dalam satu kitab yang berjudul Syiar A'lamin Nubala karya Imam Az-Zahabi, bahwa ketika Khalifah Al-Mutawakkil datang kepada Imam Hanbali, setelah Imam Hanbali dipenjarakan di bawah tanah oleh seorang khalifah sebelumnya, yaitu Khalifah Al-Ma'mun, selama 2 tahun 16 hari atau 2 tahun 4 bulan 16 hari. Maka kemudian digantikan Khalifah Al-Mutawakkil setelah terpecahnya atau setelah berhenti Khalifah Al-Ma'mun. Datang sowan kepada para ulama-ulama, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Imam Syafi'i mengatakan sebaik-baik ulama adalah ulama yang jauh daripada para pemimpin. Sebagus-bagus pemimpin maka yang dekat kepada para ulama-ulama. Maka Khalifah Al-Mutawakkil menjadi contoh yang sangat luar biasa. Datang kepada Imam Hanbali meminta nasihat apa yang mesti dijadikan sebagai panduan dalam kehidupan untuk memimpin daripada negaranya. Maka Khalifah, maka Imam Hanbali cuma menyampaikan satu kalimat yang insya Allah ini akan saya sampaikan juga pada malam ini, sebab satu kalimat ini sangat berharga, mengandung mujizat yang sangat luar biasa, punya kekuatan. Bahkan satu kalimat ini adalah the power of the kepepet dalam kehidupan kita. Artinya kalau kita pegang yang satu kalimat ini, insya Allah dunia akan bahagia dan sampai kepada Allah juga akan bahagia, tentunya dalam keadaan husnul khatimah. Ini sikap dan prinsip tentang kehidupan. Apa yang disampaikan Imam Hanbali? Ya Khalifah Al-Mutawakkil, uzkur, ingat saja apa dia, al-aisyu dhalilun was-safaru tawilun waz-zadu qalilun. Al-aisyu dhalilun, hidup yang kita miliki terlalu singkat saudara kaum muslimin. Was-safaru tawilun, perjalanan setelah hidup namanya kematian terlalu panjang. Waz-zadu qalilun, dan belanja investasi yang akan kita bawa kepada Allah terlalu sedikit dan tidak akan cukup jika dipertimbangkan dengan perjalanan yang sangat panjang. Maka sikap yang pertama yang mesti kita ingat dalam kehidupan adalah aisyu dhalilun, hidup terlalu hina, hidup terlalu sempit, hidup terlalu sedikit, yang pada saatnya satu demi satu di antara kita akan kembali kepada Allah. Karena prinsip kehidupan, kalau Anda tidak meninggalkan, Anda cikal bakal ditinggalkan saudara kaum muslimin. Ada satu kontrak yang sering kita ucapkan dan kita transaksikan dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun sesering itu kita ucapkan, sering kita lupakan juga. Dalam iftitah dalam salat diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh.
Kemudian inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku kuserahkan kepada Allah, ibadahku kuserahkan kepada Allah, hidupku kuserahkan kepada Allah, matiku kuserahkan kepada Allah, lillahi rabbil alamin. Lam yang masuk kepada kalimat Allah secara untaian bahasa Arab, maka maknanya faedahnya ada 3 dalam ilmu balaghah. Boleh ikhtisas, boleh istihqaq, dan boleh dimiliki. Maka artinya adalah segala bentuk ibadah ubudiyah dalam kehidupan, bahkan hidup dan mati kita, itu semua secara bulat dan seutuhnya kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ini sekadar teori dan ungkapan. Ketika dihadapkan kepada aplikasi dan implementasi, ketika manusia Allah taala uji, salat benar dipersembahkan kepada Allah, ibadah benar dipersembahkan kepada Allah, walaupun belum bicara tentang ikhlas. Tapi ketika bicara tentang kehidupan dan kematian, kita sering beralih, kita sering berpaling dari Allah. Bahkan kita menganggap apapun yang kita miliki dalam hidup, sehingga kita merasa ini adalah milik kita, bukanlah milik Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin, apapun yang kita miliki dalam hidup sekedar titipan. Kontrak yang Allah kasih kepada kita, kontrak investasi, kontrak titipan saja, yang pada satu saat akan dipertanyakan Allah, kemana umur Anda manfaatkan, dan kemana harta Anda sumbangkan, dan di mana Anda dapatkan. Semua akan komplit dipertanyakan Allah Ta'ala. Benarkah atau tidak, semua akan kita buktikan setelah pulang kepada Allah Ta'ala. Namun Al-Quran adalah merupakan pedoman. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidak ada penyesalan manusia yang paling luar biasa sesaat setelah mereka meninggalkan dunia, kecuali dalam 2 perkara, saudara kaum muslimin. Nangkan dia alami dong, cuma kan pada waktu insyaallah tunggu naik mudah-mudahan. Nangkan dia alami. Apa kata manusia sesaat setelah mereka Allah Ta'ala matikan? Rabbi law akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Tuhanku, andai kau bolehkan dan kau berikan kesempatan kedua untukku, aku menyongsong kehidupan kembali seperti dahulu kala, maka yang kulakukan hanyalah 2. 1, fa asaddaq, aku akan bersedekah. Yang kedua, wa akum minas salihin, dan aku akan menjadi orang saleh. Apa itu orang saleh? Dalam Al-Qurtubi dikatakan, yaitu mengevaluasi segala kekurangan dan kealfaan juga absen kita kepada Allah, kemudian memperbaikinya, membengkelnya kembali, juga memodifikasi sehingga menjadi orang-orang terbaik sebagaimana semestinya prinsip hidup manusia Allah Ta'ala ciptakan untuk menyembah Allah, kemudian Allah Ta'ala matikan. Maka saudara kaum muslimin, penyesalan manusia cuma 2. 1 adalah tentang sedekah, yang kedua ingin menjadi orang soleh. Namun andaikan penyesalan datang di episode awal sejarah, artinya bukan datang di akhir waktu, maka dunia tidak akan pernah digenangi oleh air mata. Tinggi yang musuh di sebakas. Karena sudah bulan serta dunia ada. Semua itu. Bagi nomor kerabit uang soal. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, fa'asaddaq wa akum minas salihin. Secara tidak langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang cerita fa'asaddaq. Ini kan kaitan Allah horizontal, ini kan kaitan Allah hubungan antar manusia. Maka manusia dalam kehidupan, dosa yang paling dipertimbangkan oleh Allah. Allah itu bagaimanapun Allahur Rahman, Allahur Rahim, Allah Maha Sempurna dengan pengasihnya, Allah ampunkan segala dosa. Tapi bicara tentang dosa kepada umat manusia, ini yang perlu kita ingat. Maka diwakili fa'asaddaq, aku sedekahkan. Secara tidak langsung tafsirnya, sebagaimana dalam kitab Al-Qurtubi, perbaiki hubungan kepada umat manusia. Bukan 2 bola matamu, betapa banyak yang membutuhkanmu, betapa banyak orang yang menginginkan uluran tanganmu. Namun terkadang kita dibutakan oleh harta yang sesaat saja, saudara kaum muslimin. Betul. Makanya perlu kita sampaikan, ada satu istilah, berusaha ikhlas sekecil apapun ibadah yang kita lakukan. Karena kita tidak pernah tahu ibadah mana yang cikal bakal menjadi anak kunci pembuka surga. Adakah salatmu, adakah puasamu, adakah zakatmu, atau ibadah-ibadah yang lainnya. Kita lihat Imam As-Sibawayh dalam sejarahnya, dalam manaqibnya dijelaskan, Imam As-Sibawayh itu ulama perintis ataupun ulama pelopor daripada ilmu nahwu. Bahkan seriwayat kalaupun ini sekadar dongeng dan cerita, ketika beliau ditanyakan Rabbuka oleh malaikat Munkar wa Nakir, maka kemudian Imam As-Sibawayh bertanya, "Ma ya Rabbuhum, apakah ya Rabbnya?" Saking luar biasanya dalam ilmu nahwu. Beliau punya murid yang sangat banyak. Salah satu Imam Al-Qutrub, beliau punya kitab yang sangat banyak, namun dibakar oleh istrinya. Kenapa? Sebab tidak pernah punya malam pengantin dengan istrinya, saking cintanya kepada ilmu Imam As-Sibawayh. Sampai ketika beliau dalam keadaan tidur, istrinya membakar semua karya-karya Imam As-Sibawayh. Maka sampai detik ini kita tidak pernah mendapatkan karya Imam As-Sibawayh karena dibakar oleh istrinya, sebab cintanya beralih kepada ilmu, saudara kaum muslimin. Namun yang terjadi bagaimana? Saat berada dalam kuburnya,
Munkar wa Nakir pun bertanya, "Rabbuka?" Dia diselamatkan Allah dan bermimpilah para sahabatnya. Hadiah apa yang Allah berikan kepada dia? Banyaknya ilmu, banyaknya kaya? Bukan, tapi karena dia berfatwa anna lafzul jalalah, bahwa kalimat Allah adalah a'raful ma'arif, yaitu isim ma'rifat yang paling ma'rifat. Gara-gara satu fatwa, maka Allah Ta'ala masukkan ke dalam surga. Allah Ta'ala idolakan sebagai manusia yang diutamakan Imam As-Sibawayh cuma gara-gara satu fatwa. Imam Malik, saudara kaum muslimin, setelah beliau meninggal dunia, banyak murid yang bermimpi kepada beliau. Apa yang Allah berikan terhadap Imam Malik? Kitabnya Al-Muwatta yang sangat luar biasa. Muridnya seperti Imam Syafi'i? Bukan. Tapi pernah beliau pulang daripada Masjid Nabawi, melihat kucing ada di jalan, dia angkat, dia pindahkan, takut keinjak ketilas orang yang lewat. Ini ibadah, saudara kaum muslimin. Gara-gara itu Allah jadikan dia manusia yang sangat diidolakan. Imam Malik, baca dalam hadis Nabi SAW dalam kitab Riyadhus Shalihin, seorang pelacur yang cuma menyelamatkan seekor anjing yang ketika merasa kehausan, diambil sendal, diambil airnya, dikasih minumlah ini anjing. Gara-gara seekor anjing, maka dia Allah Ta'ala ampunkan segenap dosa lacurnya. Saudara kaum muslimin, apa nih maksudnya? Allah berpesan kepada kita, berusaha ikhlas sekecil apapun ibadah yang kita lakukan, karena satu ibadah saja cukup untuk membuat kita menjadi ahlul jannah. Tapi satu kesalahan saja bisa menjadikan kita orang yang dimasukkan ke dalam jahanam ya Allah, saudara kaum muslimin. Maka perlu hati, penyesalan manusia. Fa'asabdak, aku akan bersedekah. Saya ulangi, ini meskipun sejarah yang berulang-ulang Nabi mesti berulang-ulang. Karena kata orang, enak makan karena dipunyah, lancar kaji karena diulang. Agama adalah saling menasihati. Ada seorang sahabat yang bernama Sya'ban. Sya'ban ini seorang sahabat yang sangat aktif dan tidak pernah alfa sholat jamaah bersama Nabi. Sampai kalau dia terlambat dikit, dia tungguin sama Nabi sampai nyaris matahari terbit ketika sholat subuh karena menunggu daripada Sya'ban. Memanglah dalam madhab Syafi'i, baca kitab dalam Bughyatul Mustarsyidin, boleh mentakhirkan awal waktu demi menunggu satu jamaah langganan. Agama Islam selegowo itu, agama Islam seindah itu. Agama Islam tidak akan pernah egois, saudara kaum muslimin. Bukan menegakkan fatwa yang begitu, tapi melihat ada sosial dalam fatwanya, saudara kaum muslimin. Ditungguin sama Nabi sambil bertanya, mana Sya'ban? Tidak ada yang tahu ya Rasulullah. Hatta qaruba an tashraq as-syams, sampai hampir terbit matahari. Sya'ban juga belum datang. Maka Nabi memutuskan melaksanakan salat subuh. Begitu selesai sholat subuh, dipandang kembali ke belakang. Siapa tahu ada Sya'ban menjadi imam, menjadi makmum yang masbuk. Ternyata tidak ada. Maka Rasul bertanya, ada nggak yang tahu di antara kalian ini udah makasih Sya'ban dinginnya? Ada ya Rasulullah, jauh perjalanan 3 jam. Bayangkan kota Madinah, saudara. Musim dinginnya bisa mengeluarkan darah dari hidung ataupun telinga. Musim panasnya menusuk sampai ke tulang-tulang kita. Asyik untuk guru hampir 10 tahun tinggal di bawah. Nah, hampir jadi untung ini semua. Jadi kalau sekedar cerita dongeng orang, tapi orang lambat seru kurang jadi untung. Ibu sudah kau benar dan tinggal di seru. Dong apa tuh perpadu semplang luar ada cemplang. Bagus untung tadi dulu di dong. Disilakan Dokter Fatma begitu. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Berangkatlah Nabi, sebegini cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Begitu ketok pintu rumahnya Sya'ban, Assalamualaikum, keluar dan nongollah seorang perempuan yang sembab matanya akibat tangisan yang sangat luar biasa. Bertanya Nabi, apa yang kau tangiskan, mana Sya'ban? Maka istri menjawab, Sya'ban meninggal tadi pagi ya Rasulullah sebelum subuh. Coba bayangkan saudara, Sya'ban tidak ke masjid karena mati. Rata-rata manusia akhir zaman ke masjid karena mati. Sya'ban tidak ke masjid karena meninggal. Rata-rata manusia pertama kali dan terakhir kali ke masjid karena mati. Ya kan? Marhab sebahat karena menyumbayang kuat. Padahal ngarai. Oh, nah menyumbayang kuat ini pergaulan waktu mohon. Jadi utar buktian mohon anggion ayah sirifan. Kemudian tulang ta'ala kena dan bukti bahat. Amin. Amin ya Allah. Berkat dirahmah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bukti mamamon asor. Banduk ni Muhammad bin Muhammad Al-Qustul Al-Falastini dalam kitabnya Mana'asa ala syai'in famata alaihi. Siapa yang hidup pada satu kebiasaan, maka kebiasaan ini akan mengantarkannya menuju kematian, saudara kaum muslimin. Jadi pada bahan pergaulan, insyaallah bahan menyumbang kota. Kalau etik pergaulan, aturan nautik meye, ilah kondongan dimaksudna, meninggal siapa? Dia judi. Habis. Ngaku meluan dia, pengen dia aso. Tangan keangkat sebahat-bahatna. Karena pendok di Buya Hamka, pulau Pandan jauh di tengah dibanding pulau Angsa Dua. Meski badan perkanan tanah, bukankah ku dibaik akan di kanan jiwa? Betul. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Apa yang kau tangiskan?
Sya'ban itu di kalangan sahabat yang aktif sholat, gak pernah ketinggalan, gak pernah alfa. Begini ya Rasul, Sya'ban itu bukan itu yang kutagiskan. Saya tahu suamiku adalah orang baik, saya bersaksi dia adalah orang baik. Tapi ya Rasul, sebelum meninggalnya Sya'ban, dia sampai mengutarakan, meraungkan 3 kalimat yang tidak terjawab oleh bulan. Mohon dijawab ya Rasulullah. Yang pertama, kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua, kenapa tidak semuanya? Yang ketiga, kenapa tidak yang baru? Ini kenapa dia meraung takut menjadi 10 khatimah ya Rasulullah? Kata Nabi dalam surah Al-Waqi'ah, fa idza balagatir ruhil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Ada 3 episode, 3 gelombang, 3 kejadian yang semua amal ibadah manusia hitam putih kejahatan kebaikannya akan dipampangkan di hadapan mata. Trik recording rekaman kehidupan, satu pun tidak akan ada yang lewat walau hanya setitik saja, saudara kaum muslimin. Kapan? Satu, ketika hari kematiannya. Yang kedua adalah ketika sampai di kuburnya sebelum datang malaikat Munkar wa Nakir, kan disambut satu malaikat yang bernama malaikat Ruman. Ruman memerintahkan dicatatkan amal ibadah. Riwayat Abdullah bin Mas'ud dalam kitab Ihya Ulumuddin, juga dalam kitab Nurul Zalam karangan Syekh Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki. Jelas itu riwayatnya. Sebelum Munkar wa Nakir, datang malaikat Ruman dan berkata, tulis segala amal ibadah baik jahat hitam putih, maka digantungkanlah di lehernya. Ini yang ditafsirkan dalam Al-Quran, kulla insanin alzamnahu ta'iruhu fi unuqih. Saudara kaum muslimin. Jadi untuk acuan di Munkar wa Nakir apa pertanyaannya? Sama 3 pertanyaan maksudnya. Untuk acuan, tidak sama sekali pertanyaan lain. Saudara kaum muslimin. Yang ketiga, ketika di hadapan Allah di padang mahsyar, saudara kaum muslimin. Onangkan kita alami di studio. Maka Sya'ban ini, kenapa dia mengatakan kenapa tidak lebih jauh? Ternyata pahala berangkat ke masjid perjalanan 3 jam sudah Allah Ta'ala pampangkan di hadapan mata. Betapa luar biasanya. Jaminannya, likulli khatwatin tamhu kulla khati'ah. Bukankah setiap langkah itu akan menghapuskan dosa, akan menghapuskan kesalahan? Berapa langkah perjalanan 3 jam? Maju salah si Sya'ban dari bayar perjalanan 10 jam maninya. Olor. Untuk jom do anggota pangkal tanggai do musoy. Inak konde. Olor. Ketum soy dan nak kira tuwe senai. Ya, pada sembahyang berupa ini plak modom ni selesai. Kan? Hayya 'ala shalah, as-salatu khairum minan naum ya. Jomu naum muna dia. Dari punya ulus dia guys, sondah sedudo. Halo. Mau bisa nggak dong insyaallah cuma lagi di seluruh pusat ini masalahnya. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, satu. Yang kedua, kenapa tidak semuanya? Dia pernah sedekah. Ketika makan saudara kaum muslimin kemudian lewat seorang gelandangan, dia makan roti, kalau di Arab namanya roti ish ataupun tabis Afghani. Roti nasuhan talam. Dia Bang, roti talam dia mau orang maksudnya. Kita dong ke buka. Halo. Kalau tahu bos ya. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, lewat seorang gelandangan, ya Sya'ban wazzi'ni, ya Sya'ban bagilah untukku, saya belum makan ya Sya'ban. Dibelah 50-50 bagi 2, 50-50. Allah tunjukkan pahalanya yang sangat luar biasa. Maju salan juga tongkang padahal dia masa tongan. Allah. Rado mungkang maju salan sangain dado. Rado maju salan. Indah, anggo sini pulang ko sa tonga para amal. Padahal ko 100,000 pulang pedo ko lang na. No. Sa Sya'ban pa naman 'yo sa dia. Dili man na bang palipulong ang utar bolong ben no tikte. Oh no. Pag sinabi ka na kalak na kuna kon lang siya pero kanina. Pero so ni. Nga binuto nga pa nila ya kan. Pero di ba ko tes iba yung muli sa do. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka sa menutongkan. Maka saudara, apapun yang kita sumbangkan dalam kehidupan ini, semuanya apapun yang kita berikan, pada saatnya juga kita akan menyesal. Karena itu ternyata kurang setelah kita lihat pahala yang sangat luar biasa. Orang gobang na buyedar kon mamuloy, takot na lebih usah selesai. Kupat na ro. Dompak bilas-bilas maksud gobang harang kan majos kali ni kala. Jadi pasawag na unang majos, terus di dokon na. Law mga lehem akan gini. On doa ulang majosal, ulang itu sedikit. Ulang majosal. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, 2, sambil muslim jaga. Sambil cakar cakupmu sambil udok dahulu. Sambil sudah kali doa. Aku nak sendiri dia bang. Kalau nak tangis, kalau nak tata, kalau sedih bagi kehidupan kuat. Ulang koyak kalau betul nak tata. Jadi udok dahulu dokon bang sambil berzikir dia bang. Ulang majosal. Ini zikir. Nararai buat apa? Kemudian yang selanjutnya, kenapa tidak semuanya? Kenapa tidak yang baru? Karena Sya'ban pernah pakai baju 2 lapis, diminta seorang tunawisma, maka diberikan baju dari luar berupa baru set bagasan di majosal ruangkan. Jadi artinya abang, na mengulun ngadur na sumanyosal. Cuma baik na untuk kajinaon, maulin bocoranna. Ulang pokoknya sosial be aso pandok bubuyaham tak harta itu rumocok. Yang pertama, apa yang anda makan besok buang jadi najis, ulang sayang ruamu.
Yang kedua, apa yang Anda simpan tersebut dari harta pusaka. Yang ketiga, apa yang Anda sumbangkan itulah sebenarnya harta Anda, saudara kaum muslimin. Maka jangan pernah cerita apa yang pernah Anda berikan, tapi menangislah apa yang tidak akan Anda berikan, saudara kaum muslimin. Karena dua harta yang tidak akan pernah Allah Ta'ala siksa. Pertama, harta yang disumbangkan. Yang kedua, harta yang disimpan untuk belanja menuntut ilmu, saudara kaum muslimin. Sampai dalam hadis Abi Jabrah, la hasada illa fitnatain. Gak boleh kita dengki kecuali pada dua perkara. Satu, dengki kepada orang yang suka menyumbang dengan hartanya. Yang kedua, dengki kepada ahlul ilmu yang suka mengajarkan ilmunya. Seharusnya dan usia. Terakhir, sobar kopi, minum kopi deh. Kalau ahlul kopi maka jadi jangan mau dia bang. Sobar kuanggi, diulang soal dia padang bulan di sobar bulan bulan dengan bokak siap. Benda suhu di si bakal perempuan. Untuk masuk kopi, murid bukan hak kopi. Sobar kopi. Ada tugas tabang na maulun opat mayon. Dia mah idza ubtiya sabara wa idza u'tiya syakara wa idza zalama istaghfara wa idza zulima ghafara. Kalau Allah uji sabar, kalau dikasih harta syukur, kalau Anda dizalimi Anda minta ampun, kalau Anda dizalimi maka ampun kata dia. Ini tugas pada maulun. Jangan pun obatnya, fa antum minal muflihin. Insyaallah Anda adalah orang-orang yang benar-benar menang dan bahagia. Topik-topik demikian sempat luput jalanan. Sehat yang sobat tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.